Halo, selamat pagi, semangat pagi untuk kalian semuanya, anak-anak bisnis daring dan pemasaran, anak-anak yang hebat, luar biasa. Salam ketemu, salam kenal dengan saya, Haryanto. Kita bertemu di pelajaran administrasi umum. Oke ya, kita langsung mulai. Pelajaran kita administrasi umum untuk kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Oke ya. Apa aja yang kita pelajari, yuk kita masuk aja langsung ya. Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata ad dan ministrer, ministrare ini ya. Diartikan intensif. Intensif itu sesuatu yang semakin tajam gitu ya, semakin bagus, semakin banyak ya. Dan ministrer ini diartikan sebagai pengabdian atau pelayanan, service ya. Bahwa administrasi itu terkait dengan kegiatan layanan atau service. Nah, jadi walaupun kalau anak-anak pemasaran itu pun harus juga memahami tentang administrasi, karena kalau nanti ketika itu terjun di lapangan, kalian misalnya sebagai seorang penjual, pemasar, tenaga pemasaran pun tak lepas dari kegiatan memasarkan sesuatu, berkomunikasi, bagaimana Anda bisa mempengaruhi, memberikan layanan, servis yang bagus kepada orang lain sehingga orang lain tertarik ya, akhirnya menjadi beli dari produk yang kalian jual ya. Sementara dari bahasa Inggris administration diartikan sebagai segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kantor ataupun perusahaan ini kan mempunyai tujuan tertentu, masing-masing punya spesifikasi kekhususan apa yang ingin dicapai. Tapi secara prinsip bahwa apa yang dilakukan orang-orang yang berada di dalam suatu usaha atau lembaga ini kan ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Nah, hal-hal yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan dari kerjasama orang-orang inilah yang diartikan sebagai dalam pengertian administrasi menurut bahasa Inggris, administration di sini ya. Pengertian administrasi bisa diartikan dilihat dari segi yang sempit, yaitu hanya diartikan sebagai kegiatan tata usaha. Nah, sementara dalam pengertian yang luas, pengertian secara luas diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendaya gunakan segenap sumber daya. Sumber daya itu banyak sekali dari sumber daya. Ada manusianya, ada mesinnya, uang dan sebagainya. Segala sumber daya dioptimalkan ya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apa itu efektif dan efisien? Efektif itu fokus pada hasil yang ingin dicapai. Apapun cara dilakukan, kegiatan dilakukan untuk mencapai hasil. Tapi kalau efisien ini adalah mempertimbangkan apakah hasil yang dicapai ini seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ketika itu dalam perbandingan terbaik antara usaha dan hasil yang dicapai, ini dikatakan efisien. Tapi kalau targetnya hanya mencapai hasil, itu baru dikatakan efektif. Oke ya, lanjut. Pengertian dari para ahli, menurut J.R. Terry atau Josh Robert Terry, administrasi adalah perencanaan, planning, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan action ya, penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimulai dari kegiatan perencanaan, orang-orang dikendalikan, diorganisir, dibagi-bagi tugas ya, kemudian mereka digerakkan untuk apa? Mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menurut J.R. Terry. Sedangkan menurut Sondang Pesiagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu. Orangnya seberapa banyak ini untuk melakukan pekerjaan, itu rasionalitasnya ya. Oh, rasionya untuk mengerjakan pekerjaan ini cukup 2 orang. Oh, pekerjaan ini banyak, butuh 10 orang atau 100 orang, itu rasionalitas ya.
atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, ini pengertian-pengertian dari para ahli. Berikutnya unsur-unsur administrasi. Menurut Tae Liang Ki, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan kegiatan yang mengandung 8 unsur. Unsur-unsurnya apa aja? Yaitu yang pertama pengorganisasian, kemudian manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan. Ada penjelasannya, ada di sini, oke ya. Pengorganisasian, rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi. Di situ ada pembagian tugas. Kamu bagian ini, kamu ngerjakan ini, kamu bagian ini. Itu organisasi. Manajemen, menggerakkan karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas sumber daya tadi agar tujuan yang telah ditetapkan bisa dicapai. Itu ya, itu manajemen itu tugasnya ada oleh manajer. Kemudian tata hubungan. Orang-orang yang terkait dalam organisasi tadi perlu dibangun tata hubungan yang baik, perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Ada tata hubungan kerjasama antar orang. Kepegawaian, perbuatan mengatur mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Orangnya banyak, pegawainya banyak, maka perlu diatur, ada kepegawaian, gitu ya, diurus. Berikutnya keuangan. Mengerjakan sesuatu ini tak lepas dari ada support keuangannya, ya. Karena pekerjaan-pekerjaan kan biasanya juga diukur berapa ini uangnya untuk menjalankan kegiatan ini, membutuhkan biaya kan, maka ada support keuangan. Berikutnya juga kegiatan akan bisa dilaksanakan, administrasi bisa dilaksanakan manakala didukung dengan adanya berbagai hal terkait dengan perbekalan. Ada support seperti kalian sekolah perlu buku, perlu pensil, ballpoint, perlu saku, uang saku dan sebagainya, ini perbekalan ya. Berikutnya tata usaha. Rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Kalian masuk ke sekolah, ya, selain kalian membawa perbekalan untuk bekal kalian sekolah, kantor pun demikian juga, ya. Kantor pun dalam penyelenggaraan kegiatan pun juga membutuhkan perbekalan. Untuk memberikan layanan pembelajaran pada kalian pun dibutuhkan perbekalan, sarana prasarana. Berikutnya tata usaha. Di sini ada kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Nah, di usaha tata usaha ini lebih dominan pada kegiatan tulis menulis ya, administratif itu ya. Tapi dalam pengertian yang luasnya ini, di situ banyak rangkaian kegiatan yang konsentrasi Anda memberikan pelayanan kepada siapa? Kepada siapa yang membutuhkan, atau istilah lainnya itu stakeholder. Ya, stakeholder sekolah itu banyak sekali, dari siswa, orang tua, masyarakat, kantor-kantor ya, user itu pengguna, lulusan itu ya. Dan terakhir yaitu perwakilan, rangkaian perbuatan menciptakan hubungan, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tak bisa lepas, harus saling berkaitan, berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan yang sangat banyak ini. Orang-orang harus membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Oke, untuk pertemuan kita perkenalan, pertemuan awal ini Bapak cukupkan dulu sekian. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.